Juwasa. Kelas C. Iya, masih aktif kelas C. Kelas C. Kelas C. Kelas C. Semangat. Aku. Semangat. Aku kelas C. Aku pasti bisa. Aku bisa. Ya, apa ya, Pak? Tarik wis. Kelas C. Semangat. Aku bisa. Kayak anak. Aku bisa. Ya, diulangi, Bu. Tarik C. Kompak. Ayo, Bu Hidayati, Bu Hidayati. Silakan dipimpin, Bu. Kelas C. Kelas C. Pakai tepuk juga, Bu. Ya, Pakai tepuk boleh. aja, Iya, pakai tepuk juga. Pakai tepuk aja. Rame, Bu. Kelas C. Kelas C. Semangat. Semangat. Aku bisa. Mongko. Tarik C. Semangka. Mongkonya gini dah. Kan gini. Gini. Kelas C. Semangat. Aku pasti bisa. Semangka. Kelas C. Tak kompak Ayo lagi. bareng-bareng. Ya, Ayo ayo, Bu, ayo, Bu. Dihitungi 1, 2, 3. Ya, tutup Ya, Ibu. dihitung, ya. Bu Nani saja ini mau memimpin, Bu Nani saja. Silakan, Bu. Dipandu. 1, 2, 3. Kelas C. Semangat. Semangat. Aktif. Semangat. Aku pasti bisa. Balik, Bu. Balik. Bu, pakai tepuk. Diulangi loh, Bu. Diulangi. Permulaannya itu loh, Bu. Awalannya itu loh. Apa gitu. Baru Diulangi. Kelas C. 1, 2, 3. Iya. Kelas C. Semangat. Awalan dulu. Dandat. Ya, pakai salam. Semangat. Mantap. Mongkonya yang paling asli. Tarik sis, melon, semongko, gedang. Ya. Tepuk kelas C gitu ya. Tepuk kelas C. Kelas C. Nah, pakai tepuk tadi ya. Ya, pakai tepuk benar. Tepuk kelas C. PKS, Kelas C kelas C gitu ya. Oke. Dirubah lagi dah. Ya. Dirubah lagi. Jadi jangan rubah-rubah. Kasihan yang sudah latihan. Awalannya mungkin dikasih awalan, Bu. Mungkin PKS Kasih kelas C. apa-apa. Misalnya gini ya, nanti kalau mau ada nambah silakan. Sekarang coba dulu pun ya. Ya, mungkin nanti untuk ini yang ya, Nah, yang kalau mau pertama ada tambah nanti kita lagi, akan bikin Ya, lagi. seperti kemarin aja. Ya. Nanti Kemarin, saya Bu, seperti kemarin. iya. Tepuk kelas C. Semangat kelas C. Tepuk Ya, kelas gitu C. ya. Kelas C. Semangat. Aku pasti bisa. Tarik C. Semangat. Geng, ayo dimulai, Bu, biar kompak. Mungkin ibu punya ide yang lain Pelan-pelan nanti dulu ya. bisa ini ya, Pelan-pelan. di-share ya, bikin Pelan-pelan yang dulu. lain. Ya, pelan-pelan. Ya. Temponya diperlambat dulu. Ayo, bersama-sama. Tepuk kelas C. Kelas C. Semangat. Semangat. Aku pasti bisa. Tarik C. Mongko. Oke. Tarik. Hebat. Itu semangat Tarik lagi ya, Bu ya. lagi. Ya, terima kasih Ibu-ibu untuk Yel, semangatnya pagi ini. ngono kok. Ya. Ini untuk Ibu pengajar sudah hadir di dalam Zoom juga. Jadi nanti untuk ISD hari kedua ini akan ada materi dari pengajar. Sebelumnya, sebelum kita mulai materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu, nggih, Bu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Langsung saja karena Ibu Eli udah datang, untuk mempersingkat waktu juga, saya persilakan langsung aja ke Bu Eli. Monggo Bu Eli. Terima kasih Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu Eli. Bu Eli suaranya kok nyendat-nyendat. Nggak tahu. Selamat pagi Bu Eli. Oke. Kurang jelas Bu Eli suaranya. Sudah jelas. Oh, sudah. Ya, Gimana Bu kurang Siska jelas suara sedikit. saya? Masih Jelas Bu, putus, Bu. ini jelas. Oh, jelas. Oke. Oke, Bu. Untuk hari ini agendanya adalah mendengarkan saya menyampaikan materi mengenai pendalaman materi mengenai manajerial kewirausahaan, supervisi guru dan tendik. Jenengan-jenengan di OJT 1 kan sudah melaksanakan presentasi, ya. Lah itu nanti akan saya ulas lebih akurat lah. Jenengan-jenengan siapkan camilan, jangan lupa minumnya, karena ini nanti waktunya Zoom-nya 3 JP ya Bu, untuk mendengarkan saya menyampaikan materi. Semoga jenengan-jenengan tidak bosan mendengarkan suara saya. Berarti boleh makan ya Bu? Oh boleh Bu, boleh makan, boleh nyemil. Pokoknya tetap standby di Zoom ya, jangan kemana-mana. Oh, ya. Siap. Oke, langsung saja saya share screen. Oke, sudah muncul Ibu? Bu Eli. Sudah Bu Eli. Muncul. Oke, untuk pemecahan masalah pembelajaran ini waktunya adalah 11 JP, jadi kurang lebih 2 jam 25 menit ya Bu. Ini skenario di hari pertama, kemarin kita sudah melakukan perkenalan, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran dan refleksi hasil OJT 1. Di hari kedua ini, yang kita lakukan adalah untuk merefleksikan pendalaman materi manajerial, kemudian materi pengembangan kewirausahaan, supervisi, kemudian berdiskusi, konten dan konteks terkait masalah pembelajaran yang ada di sekolah, kemudian umpan balik hasil diskusi. Untuk nomor 4 di forum diskusi. Di hari ketiga besok, penyampaian meta kesamaan tema masalah pembelajaran, kemudian pembentukan kelompok sesuai kesamaan tema, dan dilakukan dengan diskusi pemecahan masalah pembelajaran. Kemudian di JP ketiga mengerjakan tugas 06, yaitu mengenai pemecahan masalah pembelajaran, kemudian presentasi hasil tugas 06, dan terakhir adalah umpan balik dan refleksi. Oke, hari pertama, target kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran sebagai wujud implementasi beban kerja kepala sekolah dalam bidang manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi guru dan tendik. Itu berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kemudian apa sih tujuan pembelajarannya? Menemukan gagasan pemecahan masalah pembelajaran yang dihadapi di sekolah. Nah, ini kita merefleksi dari kegiatan UJT 1 ya Bu. Dari identifikasi masalah pembelajaran dan praktek baik, terdapat materi-materi manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan tendik. Di mana manajerial itu terdapat sub-sub yang penting, diantaranya adalah program sekolah, pengelolaan SNP, pengawasan dan evaluasi kepemimpinan sekolah, dan pengelolaan SIM sekolah. Dengan di pengembangan kewirausahaan terhadap sub-sub yang penting diantaranya adalah perencanaan, kemudian perencanaan program, pelaksanaan program, kemudian yang terakhir evaluasi program. Di supervisi guru dan tendik
terdapat supervisi guru di mana terdapat program pelaksanaan, tindak lanjut, evaluasi, dan pelaporan. Sedangkan di supervisi tendik terdapat begitu juga supervisi tendik juga terdapat langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Di antaranya ada pelaksanaan juga, tindak lanjutnya apa, kemudian dievaluasi, kemudian dilaporkan. Oke, kita masuk ke materi manajerial, nggak Bu? Pasti jenengan-jenengan ketika merangkum kemarin sudah membaca secara keseluruhan atau hanya diambil yang kelihatan penting-penting saja. Oke, saya jelaskan ya Bu, untuk rencana kerja sekolah, ini konsep RKS. Konsep RKS ini merupakan sebuah proses perencanaan atas semua hal dengan baik dan teliti untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan, di mana RKS ini disusun sebagai pedoman kerja dalam pengembangan sekolah dasar untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sekolah dan sebagai bahan acuan yang akan diperlukan. Rencana pengembangan sekolah ini dimaksudkan agar dapat dipergunakan sebagai kerangka acuan oleh kepala sekolah dalam mengambil suatu kebijakan, Bu. Di samping itu sebagai pedoman dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program belajar mengajar dan administrasi di sekolah, agar pengelola sekolah ini tidak menyimpang dari prinsip-prinsip manajemen yang sudah ditentukan. Tuh, salah satu aktivitas atau tahapan penting dalam kegiatan manajemen ini adalah dengan cara menyusun perencanaan. Dari perencanaan itu, setiap sekolah pasti ada rencana kerja jangka menengah, atau disebut juga RKJM, dan rencana kerja tahunan atau RKT. Kalau RKJM itu tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 tahun, yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung untuk peningkatan mutu lulusan. Sedangkan untuk rencana kerja tahunan itu dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah, atau biasa disebut kalau di sekolah RKAS yang dilaksanakan berdasarkan rencana kerja jangka panjang gitu. Kemudian RKS ini disusun bersama antara kepala sekolah dengan seluruh pemangku kepentingan dan warga sekolah. Itu. Adapun RKS ini fungsinya banyak, Ibu. Ada legitimasi, ada pengarah, kemudian minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi pemborosan sumber daya, kemudian penetapan standar kualitas. Itu. Untuk prosedur penyusunan rencana kerja sekolah ini pertama-tama diawali dengan penyusunan RKS, Bu. Penyusunan RKS ini diawali dengan pelaksanaan evaluasi diri atau bisa disebut dengan EDS. Pelaksanaan EDS ini menggunakan instrumen yang diturunkan dari regulasi tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, ya Bu ya. Dari hasil EDS ini kemungkinan akan diperoleh berbagai kekurangan atau masalah pada masing-masing standar. Dari kekurangan atau masalah itu, selanjutnya akan dibuat rekomendasi untuk perbaikan nantinya. Kemudian dalam rangka penjaminan mutu, selama proses pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan monitoring secara internal oleh satuan pendidikan. Selain itu, pada akhir periode akan dilakukan evaluasi kegiatan dan hasilnya akan dibuat suatu laporan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas manajemen penyelenggaraan sekolah. Kemudian hasil dari evaluasi kegiatan tersebut akan digunakan sebagai peta mutu sekolah berikutnya, dan hasilnya tersebut akan digunakan sebagai dasar penentuan standar kinerja dan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja berikutnya. Terus ketentuannya apa untuk membuat rencana kerja tahunan? Ada kesiswaan itu perlu, kemudian kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, kemudian ada sarana dan prasarana, itu keuangan serta pembiayaannya, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, serta rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu. Terus kemudian bagaimana sih pedoman pengelolaan sekolah
pastinya ada kurikulum ya Bu, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kalau yang baru ini berarti kurikulum K13. Terus kemudian ada kalender pendidikan atau akademik, struktur organisasi sekolah, pembagian tugas di antara guru, kemudian pembagian tugas di antara tenaga kependidikan, peraturan akademik, kemudian ada tata tertib sekolah, kode etik sekolah, dan biaya operasional sekolah. Selanjutnya, pedoman pengelolaan ini perlu dievaluasi dalam skala tahunan untuk pengelolaan KTSP, kalender pendidikan, pembagian tugas antar pendidik, dan pembagian tugas antar tenaga pendidikan. Gitu. Kegunaannya apa? Untuk dievaluasi sesuai kebutuhan. Kemudian untuk pengembangan dokumen rencana kerja sekolah RKS ini, dokumen ini sangat penting digunakan sebagai salah satu pedoman sekolah. Ya. Acuan utama RKS itu apa? Acuannya adalah pengembangan sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan, yaitu berupa RKJM dan RKT tadi ya Bu. Oke, untuk komponen RKT hampir sama dengan komponen RKJM, hanya sedikit berbeda. Kalau RKT itu tidak mencantumkan komponen 3, diantaranya adalah ada analisis pendidikan 4 tahun mendatang, dan komponen 5, tujuan sekolah tahun mendatang. Itu perbedaannya RKT dan RKJM. Terus kemudian ini proses pengelolaan SNP. Oke. Pengelolaan SNP. Apa sih SNP itu? Fungsi standar nasional pendidikan itu. Yang pertama digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan, strategi dan rencana pengembangan sesudah diperoleh dari evaluasi belajar secara nasional. Contohnya ada di ujian nasional, Bu. Kemudian 8 standar nasional pendidikan 8 SNP itu meliputi standar isi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah standar proses. Yang ketiga itu standar kompetensi lulusan, kemudian standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir adalah standar penilaian. Dengan adanya standar nasional tersebut, maka arah peningkatan mutu pendidikan Indonesia menjadi lebih jelas. Bila setiap satuan pendidikan telah mencapai atau melebihi standar nasional pendidikan tersebut, maka yang diharapkan itu mutu pendidikan pasti akan tercapai. Pengelolaan standar kompetensi lulusan. Ini yang baris kedua, Bu. Di bawahnya standar SNP. Standar kompetensi lulusan SKL itu adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan. Kemudian untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara SKL dan lulusan dari masing-masing perlu dilakukan suatu monitoring, Bu, dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periodenya. Kemudian hasilnya yang diperoleh itu akan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan standar kompetensi lulusan di masa yang akan mendatang. Kemudian untuk pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi ini merupakan salah satu bagian dari fungsi manajerial. Terdiri dari MONEF, nih, Bu. MONEF terhadap program kegiatan sekolah itu sangat penting bagi kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, serta upaya peningkatan kualitas kinerja sekolah. Tanpa diadakannya MONEF, program kegiatan sekolah yang telah direncanakan dengan baik akan berjalan tidak terarah, Ibu, sehingga prosesnya bisa melenceng dan tujuannya tidak akan tercapai. Kemudian agar bisa melaksanakan MONEF dengan baik, ini kepala sekolah harus memahami dan menguasai konsep, tahapan, dan fungsi dari setiap tahapan MONEF. Monitoring dan evaluasi sendiri itu dua kata yang memiliki aspek kegiatan yang berbeda. Kalau monitoring itu merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui apakah program yang telah dibuat sudah berjalan dengan baik
atau sesuai dengan yang direncanakan. Terus kemudian dievaluasi apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi dan bagaimana pada pelaksanaannya itu sudah terselesaikan dengan baik. Kemudian kalau monitoring itu hasil pelaksanaan atau perencanaan yang sudah dilaksanakan. Monitoring lebih menekankan pada pemantauan terhadap proses pelaksanaan. Kemudian evaluasi itu tahapan yang berkaitan dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi ini dapat menggunakan data yang disediakan untuk melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, kemudian diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan yang akan diharapkan. Ini untuk tujuan monitoringnya, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program, mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan, selanjutnya memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan, memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program. Sedangkan tujuan evaluasi diantaranya yaitu dari melakukan evaluasi ini akan diperoleh informasi apakah tujuan program telah tercapai dan sejauh mana pencapaiannya. Kemudian, apakah program kegiatan tersebut berdampak pada kualitas sekolah? Pemangku kepentingan mendapatkan gambaran jelas bahwa sumber daya telah dimanfaatkan dengan tepat dan sesuai peruntukannya. Kemudian yang terakhir itu untuk mendapatkan masukan terhadap pengambilan keputusan apakah pelaksanaan program yang telah dilaksanakan sudah cukup baik atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam pelaksanaan program sekolah tahun berikutnya. Manfaat monitoring evaluasi itu apa sih? Ini MONEF tadi kan sebagai alat untuk mendukung perencanaan. Penerapan sistem MONEF yang disertai dengan pemilihan dan penggunaan indikator ini akan memperjelas tujuan serta arah kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Prinsipnya, sekarang prinsip monitoring dan evaluasi. Prinsipnya yang pertama yaitu terencana, yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dan sudah terjadwal ya Bu. Yang kedua prinsipnya yaitu objektif. Monitoring dan evaluasi program sekolah harus mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada dan didasarkan pada standar kriteria. Kemudian monitoring dan evaluasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dapat berkesinambungan, dan transparan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan secara terbuka dan hasilnya dapat diakses oleh berbagai belah pihak. Kemudian efektif dan efisien dalam penggunaan dana, waktu, dan tenaga. Yang terakhir yaitu fungsional. Dikatakan fungsional apabila dapat digunakan untuk memperbaiki program sekolah yang ada pada saat itu. Kemudian dalam penyusunan program instrumen dan sistem pelaksanaan monitoring evaluasi, kegiatan yang pertama itu mengembangkan aspek-aspek monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan program strategi nasional pendidikan, kemudian menggunakan format program yang sudah diberikan. Oke, untuk kegiatan MONEF ini biasanya dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu pada tahap persiapan. Tahap persiapan ini yang pertama yang dilakukan yaitu menetapkan tujuan dari kegiatan MONEF itu sendiri, Bu. Kemudian membagi tugas dan tanggung jawab tim MONEF serta sumber daya yang tersedia. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan instrumen MONEF yang akan dibutuhkan. Yang keempat, berlatih menggunakan instrumen tersebut. Kemudian yang kelima, menyusun rencana kegiatan MONEF. Sedangkan di tahap 2, tadi yang di tahap pertama ada persiapan, yang di tahap 2 yaitu pelaksanaan MONEF. Ini meliputi kegiatan mengorganisasikan penggunaan instrumen, kemudian mengumpulkan dan mendapatkan data, berkoordinasi dan bekerjasama antar anggota, memonitor perkembangan kegiatan, memodifikasi, kemudian atau melakukan penyesuaian MONEF jika itu diperlukan, kemudian mengidentifikasi isu atau masalah yang penting, mengadakan pertemuan tim
untuk mengevaluasi hasil MONEF. Kemudian yang di tahap terakhir ada tahap laporan, yaitu berbagi hasil MONEF dengan warga sekolah terkait untuk mendapatkan masukan atau umpan balik lebih lanjut. Kemudian berdiskusi berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan warga sekolah untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Untuk instrumen monitoring dan evaluasi kita sendiri itu ada angket, kemudian Maaf, Bu Eli, maaf saya jeda. Ini untuk putus-putus PPT-nya, Ibu. enggak, PPT-nya kok belum berpindah ya? Oh iya, ini menjelaskan pengertian SNP dulu, Oh iya, kemudian pengelolaan kompetensi dulu. oh iya. Oke, berarti Ini ini ya. masih terdapat pada pengelolaan standar kompetensi. Iya. Iya. Karena ini banyak sekali yang harus dijelaskan, Ibu. Oh iya. Oke. Iya, Bu, monggo dilanjut. Oke. Oh ini ya. Oke. Oh ya Ibu, maaf. Ternyata ada di slide ketiga. Oke. Lanjut sampai mana tadi? Prinsip ya, ada pada prinsip monitoring evaluasi ini. Prinsipnya ini yang pertama yaitu terencana, kemudian objektif, dapat dipertanggungjawabkan, berkesinambungan, kemudian transparan, efektif, dan fungsional. Tadi sudah berarti untuk ke instrumen monitoring dan evaluasi instrumen MONEF ini. Tadi terdapat angket, kemudian ada observasi, ada wawancara, dokumentasi. Oke, dokumentasi ini dalam kegiatan MONEF kadang-kadang pelaksana ini tidak perlu melakukan pengumpulan dan data secara langsung dari responden. Untuk suatu tujuan MONEF tertentu, pelaksanaan MONEF bisa menggunakan data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang telah ada atau data yang telah dikumpulkan oleh pelaksanaan MONEF lain ataupun hal-hal yang telah dilakukan oleh orang lain. Kemudian cara mengumpulkan data semacam ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Terakhir ini adalah sistem pelaksanaan MONEF. Sistem pelaksanaan MONEF lebih dari sekedar membuat instrumen, mengambil data dan melakukannya, tetapi menyangkut sebuah sistem yang bekerja menurut tatanan tertentu yang sudah disepakati. Untuk pengawasan dan evaluasi terdapat konsep, penyusunan program, dan terakhir adalah pelaporan dan tindak lanjut. Untuk pelaporan kegiatan MONEF, laporan MONEF ini menggambarkan secara ringkas tapi komprehensif bagaimana program kegiatan sekolah atau madrasah dilaksanakan. Oke, laporannya ini kemudian bab 2 pelaksanaan MONEF, bab 1 pendahuluan itu secara umum ada latar belakang, ada dasar hukum, tujuan dan manfaat. Terus kemudian di bab 2-nya ini pelaksanaan MONEF, ada sasaran MONEF, dasar penugasan, petugas, ada alur kegiatan dan jadwal, serta ada responden. Kemudian di bab 3 ini terdapat hasil dan pembahasan di mana yang ditulis di bab 3 ini hasil dari MONEF tersebut bahasanya. Kemudian di bab 4 ada simpulan dan rekomendasi. Terus jangan lupa dikasih lampiran-lampiran Ibu. Lampiran-lampiran itu terdiri dari surat tugas, terdiri dari instrumen, kemudian sampel bukti fisiknya, dan foto-foto kegiatannya. Terus tindak lanjut MONEF, kegiatan MONEF ini tidak akan bermakna agar terjadi perbaikan terhadap pelaksanaan program yang sama pada waktu yang akan datang. Hasil monitoring dan MONEF ini harus ditindaklanjuti dengan kegiatan koreksi atau perbaikan, baik pada sisi programnya maupun pelaksanaannya. Dengan cara demikian, maka program atau kegiatan sekolah akan selalu mengalami perbaikan sehingga kualitas program dan pelaksanaannya akan selalu meningkat. Lanjut ke kepemimpinan sekolahnya, Bu. Pemimpin sekolah. Kepala sekolah itu sebagai pemimpin pembelajaran.
konsep kepemimpinan pembelajaran ini ada 7 langkah, di antaranya yaitu menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang dilakukan kepala sekolah yaitu dengan cara melibatkan guru-guru dalam mengembangkan dan menetapkan tujuan dan sasaran pembelajaran di sekolah. Kemudian mengacu kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau sistem pendidikan dalam mengembangkan program pembelajaran. Kemudian kepala sekolah memastikan aktivitas sekolah dan kelas apakah konsisten dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu mengevaluasi kemajuan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian konsep yang kedua yaitu menjadi narasumber bagi staf. Membuat program pengembangan pembelajaran yang didasarkan atas hasil penelitian dan praktek baik. Kemudian menerapkan prosedur formatif yang baik dalam mengevaluasi program pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan visi misi sekolah dengan staf. Kemudian mengkondisikan staf untuk mencapai cita-cita profesional tinggi. Kepala sekolah ini bisa melibatkan staf mengajar secara langsung di kelas, kemudian membantu guru-guru dalam mengupayakan dan mencapai keinginan profesional yang berkaitan dengan pembelajaran sekolah. Kemudian kepala sekolah juga melakukan observasi terhadap semua kelas secara teratur, baik secara informal atau formal. Kemudian kepala sekolah sebagai agen perubahan. Bu Lianita ini admit ya, Bu? Oke, kepala sekolah sebagai agen perubahan. Perubahan sistem kepemimpinan sekolah juga seharusnya dapat menjadikan mutu sekolah dalam melayani pendidikan masyarakat lebih baik dari waktu ke waktu. Kemudian untuk peran kepala sekolah dalam perubahan kepribadian dan sosial. Untuk merubah sesuatu itu kan harus dimulai dari diri sendiri ya Bu. Itu ada kalimat orang yang bijak. Kemudian untuk melakukan perubahan sebuah lembaga mulai dari perubahan diri sendiri sebelum melakukan perubahan di sekolahnya. Seorang kepala sekolah harus mau memulai perubahan dari diri sendiri dan sosialnya. Selanjutnya, peran kepala sekolah dalam bahan pembelajaran. Julianita, off-kan suaranya, nggih. Ini terus ini join video. Nih, refleksi pun ya. Ya, Bu Nani, halo. Bu Nani, saya mute aja nggih, Bu ya, biar suaranya enggak ini. Jantung sekolah itu ada pada pembelajaran, ya, Bu. Ya, bisa dilanjut, Bu. Oke, jantung sekolah itu ada pada pembelajaran ya, Bu. Bila pembelajaran itu berhenti pula hakikat sekolah. Pembelajaran yang dilakukan asal-asalan akan meluluskan siswa yang biasa-biasa saja. Contohnya di sekolah Pak Agus. Di sekolah Pak Agus ini dalam mencapai kepala sekolah katalis budaya atau kultural katalis ini mencoba mengundang ahli pembelajaran. Pertama, Pak Agus sebagai kepala sekolah ini melakukan workshop tentang tata cara mengajar guru kreatif dan inovatif. Terus guru yang dahulu mengajar dengan berceramah saja mulai mencoba metode mengajar yang baru. Gitu. Tentu saja ini harus disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian yang keempat itu peran kepala sekolah dalam perubahan pengembangan sekolah. Contohnya di sekolah Pak Agus tadi, kebetulan sekolah tempat Pak Bagus bertugas adalah sekolah yang letaknya di desa. Siswa yang bersekolah di sana adalah anak-anak yang nilai ujian nasional rendah, sementara mereka yang nilai ujian nasional tinggi, mereka memilih di sekolah lain, sekolah kota. Ditambah dengan suasana sekolah yang tidak menyenangkan dan kinerja guru seperti yang diceritakan di atas. Salah satu kelebihan sekolah itu adalah tanahnya yang masih agak luas.
tanah di belakang sekolahnya itu luas. Kemudian melihat peluang ini, Pak Bagus bersama warga sekolah mencoba untuk merencanakan Green and Clean School, di mana gerakan ini dimulai dari membuat taman sekolah. Terus selain digunakan untuk keindahan sekolah, taman ini dibuat untuk belajar di luar kelas. Ternyata tempat ini menjadi titik penting dalam pengembangan sekolah. Beda dengan sebelumnya, kemudian kamar kecil dibuat kering, bersih, dan wangi. Usaha dari Pak Bagus ini tidak sia-sia, Bu. Sekolah ini menjadi sekolah pertama yang mendapatkan adiwiyata di kampung. Maksud guru karir dengan melihat apa yang sebenarnya potensi yang ada. Terutama di sekolah Bagas tadi. Peran kepala sekolah dalam sumber daya yang dilakukan Pak Agus yaitu mengembangkan sekolah dengan perhatikan sumber daya yang diadakan di rumah guru, jadi bergantian gitu, kayak seperti Anjang sana. Bukan hanya guru tapi tenaga pendidikan juga diikutkan. Semua guru dan tenaga pendidikan diwajibkan ikut kegiatan emosional sekolah, koordinator dan wali kelas. Semua kegiatan yang semula hanya dikendalikan oleh satu orang, ini jadi bersama-sama Ibu didistribusikan. Semua orang merasa bertanggung jawab, semua orang ikut dalam memajukan sekolah. Yang keenam, peran kepala sekolah dalam perubahan kewirausahaan. Ini contohnya Pak Bagus lagi ya, Bu. Contohnya dalam perubahan kewirausahaan ini mengembangkan penanaman bibit, pelatihan sekolah adiwiyata, dan pengolahan sampah. Gitu. Terus kemudian mengolah topeng kayu untuk dijual. Sehingga ada pemasukan dalam pemasukan untuk pengembangan sekolah Pak Bagas ini. Bu, saya boleh minum, Ibu? Bentar ya, Bu Siska. Oh iya, Bu, monggo, Bu. Sambil ini, Bu, mungkin jaringannya Bu Eli juga, ini suaranya agak terputus-putus juga, Bu. Iya, tadi. Geta. Iya. Suaranya megap-megap. Ya, Bu, suaranya Bu Eli terputus-putus. Oke. Putus-putus Bu Eli suaranya. Nggih, saya ganti wifi-nya saja ya, Bu ya. Kalau saya ganti wifi apakah keluar Ibu Siska? Coba sih, Bu. Enggak kok, sepertinya sih enggak keluar, tapi kayak nanti menghubungkan ulang gitu sih, Bu. Oke, saya ganti dulu. Oke, sudah Bu. Oke, itu tadi kepala sekolah sebagai agen perubahan. Masih putus-putus Ibu Siska? Bu, sudah jelas ini, Bu. Nggih.
Selanjutnya untuk pengelolaan Bu Eli? sekolah dalam penggunaan SIM informasi itu dalam Enggak mau lanjut Bu, tadi nyendat dikit Mas Yan. ingatan nggih. Oke, sudah Ibu, saya lanjut ya. Manfaat sistem informasi manajemen sekolah atau SIM, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time, kemudian memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang dimiliki, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya. Kemudian untuk jenis-jenis sistem informasi manajemen sekolah ini, jenis-jenisnya yaitu 1. Sistem informasi profil sekolah, sistem informasi personalia, sistem informasi siswa, sistem informasi sarana dan prasarana, sistem informasi akademik, ada sistem informasi keuangan, sistem informasi perpustakaan digital, terakhir ada sistem e-learning. Dalam sistem e-learning ini dapat berisi layanan proses pendidikan menggunakan sistem online dan offline, sistem online maupun internet bagi siswa dan guru berupa modul sekolah, kemudian bisa dilakukan tanya jawab, bisa dilakukan kuis online maupun tugas-tugas yang dapat dipergunakan di rumah. Bisa menggunakan Moodle, bisa menggunakan penggunaan SIM yang efektif. Yang pertama, pengumpulan data. Bagian pengumpulan data ini bertugas mengumpulkan data, baik bersifat internal maupun eksternal. Data internal ini merupakan data yang berasal dari dalam organisasi, sedangkan data eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi, namun masih terdapat hubungan di antara keduanya. Yang kedua, tahapannya yaitu bagian proses data. Bagian proses data ini ditangani oleh tenaga manusia yang memiliki ahli dan bertugas membentuk data sehingga menjadi informasi yang sesuai dengan kebutuhan level-level manajemen. Karena kebutuhan setiap manajer dalam hal ini kepala sekolah atau wakil kepala sekolah itu berbeda Ibu, maka kebutuhan data pada setiap manajer akan berbeda pula. Untuk itu, tenaga manusia dituntut mampu bekerja dengan baik. Yang ketiga itu bagian pemrograman data. Penyimpanan data. Penyimpanan data ini sangat diperlukan karena apa tujuannya, yaitu demi keamanan data. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis masalah dan solusinya dalam pengelolaan SIM di sekolah. Dalam pelaksanaan pengelolaan SIM di sekolah, pasti akan menemui banyak masalah atau kendala. Terus, di antaranya masalah-masalahnya diintegrasikan sistem informasi pendidikan masih terpisah atau dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Masing-masing unit ini memiliki data dengan subjek atau objek yang sama. Namun masing-masing tidak memiliki kesesuaian kuantitas maupun kualitas. Kemudian rendahnya penggunaan data akurat dalam sistem pengambilan keputusan, lemahnya sistem pembaruan data. Suatu contoh, pada lemahnya sistem pembaruan data ini, keberadaan data kepegawaian, guru atau dosen yang sudah meninggal, sudah naik pangkat, atau sudah menyelesaikan studi masih belum terupdate di sistem. Biasanya seperti itu, Ibu. Keadaan data ini bisa jadi hal sepele, namun dari sisi sistem akan berpengaruh kepada sistem lainnya. Orang yang sudah meninggal masih terjadwal di
akademik, kan ya lucu ya Bung. Orang yang sudah naik pangkat atau sudah selesai studi masih belum mendapatkan hak-haknya. Lah, penyebabnya ini mungkin karena bagian entry data ini tidak mendapatkan data atau laporan dari yang bersangkutan. Jadi dari atas sampai bawah itu harus saling sinkronisasi. Biasanya terus yang masalah ke selanjutnya yaitu kurangnya sistem aplikasi manajemen. Sistem aplikasi manajemen ini diharapkan pada unit akan memanfaatkan data tersebut untuk keperluan pelaporan yang berbeda. Data siswa atau mahasiswa dapat digunakan untuk pelaporan keuangan, prestasi, beasiswa, dan lainnya. Masalah selanjutnya yaitu terus solusinya apa dari masalah-masalah tersebut? Penggunaan database bersama, kemudian aplikasinya dalam bentuk web, sistemnya harus terintegrasi, terus keamanan informasi harus di setting seaman mungkin. Terus kemudian untuk mengaksesnya juga harus dipermudah. Ya. Kinerjanya, kinerja sistem tidak hanya dilihat dari kapasitas yang menguntungkan sekolah, di mana opportunity tersebut merupakan kondisi eksternal yang dapat memberikan peluang-peluang untuk kemajuan suatu lembaga, seperti adanya perubahan hukum, menurunnya pesaing, terus kemudian meningkatnya jumlah siswa baru, dan kondisi. Selanjutnya, yang terakhir, tantangan T. Itu adalah kondisi eksternal sekolah sekarang yang tidak menguntungkan. Tantangan ini dapat berupa munculnya pesaing-pesaing baru, penurunan jumlah siswa, dan hal-hal lain yang dapat menjadikan sekolah harus berbenah untuk menjadi lebih baik. Analisis SWOT ini juga merupakan sebuah strategi terobosan terbaru dalam dunia pendidikan untuk menuntaskan segala permasalahan atau hambatan-hambatan yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut. Oke, untuk contoh analisis SWOT-nya sendiri, kekuatan, yaitu adanya motivasi guru dan peserta didik, terus hubungan yang baik antara guru dengan guru lain ataupun guru dengan peserta didik. Kemudian adanya pendekatan dan metode mengajar guru yang bervariasi. Jadi cara pembelajarannya tidak monoton, tidak hanya dilakukan dengan metode ceramah, tapi dengan mengaitkan model-model pembelajaran yang lebih kreatif. Kemudian ada workness, kelemahan, contohnya itu rekrutmen guru dan staf yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan syarat dengan unsur kekeluargaan. Kan biasanya ada ya Bu, ngelamar kerja, aku titip anakku, aku titip ponaanku, kan. Terdapat kekuatan jabatan dalam sekolah tersebut. Kemudian contoh lain, sebagian besar tenaga guru masih berstatus honorer dan mengajar tempat lain. Jadi banyak saya temui itu masih banyak guru-guru yang menyabang gitu. Ngajar di situ dukungan pemerintah daerah dalam melengkapi sarana dan prasarana. Tuh. Terus masyarakat
mengharapkan setelah selesai dari sekolah ini diharapkan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih berkualitas. Untuk cara-cara pengembangan kewirausahaan sendiri yaitu yang pertama dilakukan evaluasi diri tentang tingkat level kepemimpinan kewirausahaan. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi diri atau profil diri jiwa kewirausahaan, selanjutnya ditempuh melalui berbagai upaya yang disebut belajar, ide gagasan, ilham yang orisinal, baru, dan berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. Ini merupakan awal dari sebuah inovasi. Yang ketiga yaitu mempelajari kewirausahaan yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya. Untuk mengembangkan kewirausahaan di sekolah ini yang paling efektif adalah dengan berbagai pemecahan masalah seperti kemarin sharing solution. Terus untuk strategi pengembangan pembelajaran kewirausahaan di sekolah, ada 3 metode pembelajaran kewirausahaan. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis pengalaman, pembelajaran melalui interaksi sosial, dan pembelajaran melalui pengenalan atau peluang. Kemudian bisa dilakukan dengan belajar melalui interaksi sosial. Selain itu, pengenalan peluang, pengenalannya terhadap peluang lebih pada menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengembangkan ide baru dan mengeksplorasi sesuatu yang sudah ada. Dalam pengenalan peluang ini melibatkan tidak hanya keterampilan teknis seperti analisis keuangan dan penelitian pangsa pasar, tetapi juga bentuk perwujudan kreatif yang nyata, kemudian membangun tim, pemecahan masalah, dan kepemimpinan. Selanjutnya pengembangan kewirausahaan melalui potensi sekolah. Potensi sekolah ini dikembangkan dalam upaya meningkatkan pelayanan sekolah. Adapun lingkup potensi sekolah yang dapat dikembangkan yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua atau wali siswa dan masyarakat, sarana dan prasarana dan pembiayaan. Seperti itu. Kemudian untuk pengembangan kemitraan sekolah, sekolah ini tidak dapat memberikan semua kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya, sehingga diperlukan keterlibatan bermakna dari orang tua atau keluarga dan anggota masyarakat. Untuk itu perlu dibangun kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat demi mengembangkan sekolah yang lebih baik lagi. Kemudian manfaat apa yang diperoleh dari program kemitraan sekolah dengan sekolah dan lembaga lain? Manfaatnya yang pertama bisa mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan jenis-jenis dan jumlah tenaga kerja yang terampil. Kemudian memperoleh bantuan peralatan, bisa mendapatkan bantuan tenaga ahli, tenaga sukarela. Kemudian mendapatkan kesempatan berbagai pengalaman seperti pengelolaan sekolah, pengembangan kurikulum, pemberdayaan masyarakat, pelatihan kompetensi, kemudian bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia dan efisiensi penggunaan peralatan. Jadi saling sharing. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu bisa melakukan proyek bersama-sama, misal dalam pelatihan, mengembangkan prototipe, kemudian mengembangkan bakat siswa. Terus kemudian keuntungan yang lain itu bisa mendapatkan beasiswa bagi sekolah yang berprestasi, terus meningkatkan kreativitas, gunanya yaitu untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Kemudian kemitraan antar lembaga ini dapat dilaksanakan dalam bentuk formal ataupun informal. Dalam bentuk formal, contohnya itu kemitraan formal dilakukan dengan pihak-pihak lain, contohnya di luar negeri ya Bu, antar institusi pendidikan dan pelatihan, misalnya kerjasama antar lembaga seperti Indonesia Australia, bisa Indonesia Jepang, dan kerjasama dengan Simlok dan lain-lain. Terus kemudian contoh untuk kemitraan informal, ini saling mengundang dalam acara-acara kegiatan seminar lokakarya itu juga bisa, kemudian saling mengadakan kunjungan antar lembaga yang melakukan kemitraan.
Pada pelaksanaan kemitraan informal ini dapat sewaktu-waktu berubah dan dihentikan karena perubahan pimpinan atau perubahan kebijakan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan. Contoh, kemitraan sekolah dengan sekolah, terus koperasi sekolah ini dengan koperasi sekolah sana, gitu. Kemudian untuk pengembangan unit produksi, setiap kegiatan produksi ini menghasilkan output atau produk berupa barang atau jasa. Jadi produk adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan produksi. Namun pengertian produk ini sebagai hasil produksi seringkali diartikan sebagai barang atau seringkali barang yang merupakan produk dari kegiatan produksi tersebut dengan produk. Oleh karena itu, agar tidak rancu, maka yang dimaksud dengan produk dalam materi ini adalah barang, bagaimana halnya jasa yang merupakan hasil dari kegiatan produksi. Kemudian apa sih tujuan yang dilaksanakan kegiatan produksi dan jasa di sekolah? Tujuannya itu yang pertama, menumbuhkan jiwa kewirausahaan guru dan peserta didik, melatih peserta didik dalam mengelola usaha yang baik, kemudian mampu membantu pendanaan untuk pemeliharaan, penambahan fasilitas dan biaya-biaya operasional pendidikan lainnya, gitu Ibu. UBG sekolah itu mempunyai peranan yang penting dalam pengelolaan sekolah. Jadi langkah-langkah dalam perencanaan program pengembangan UPJ itu bisa dilakukan yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi kondisi dan potensi sekolah. Tuh. Kemudian mengidentifikasi peluang UPJ yang bisa dikembangkan di sekolah, kemudian menganalisis peluang UPJ yang akan dikembangkan. Terus kemudian dengan analisis SWOT ini dapat menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal, faktor eksternal yaitu strength tadi, weakness, kemudian opportunity dan threat. Strength-nya yaitu terdapat kekuatan apa yang mendukung UPJ untuk mencapai sasaran. Kekuatan itu berasal dari kondisi internal sekolah sendiri. Kemudian yang kelemahan itu, kelemahan apa yang membatasi atau menghambat UPJ. Kelemahan dan kekuatan ini pasti dari kondisi internal yang ada di sekolah. Opportunity, peluang usaha apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. Peluang ini berasal dari eksternal sekolah. Kalau peluang UPJ ini dari eksternal sekolah. Untuk ancaman apa saja yang terjadi saat pelaksanaan UPJ. Ancaman yang muncul ini juga berasal dari kondisi eksternal sekolah. Tuh. Selanjutnya untuk pengembangan program pemagangan. Pemrograman pemagangan ini merupakan suatu kegiatan yang memberikan pengalaman awal untuk membangun jati diri peserta didik, lebih memantapkan kompetensi sesuai dengan bidang studi, dan menetapkan jiwa kewirausahaan dalam dunia kerja. Oke. Untuk TK, sampai saat ini jenjang pendidikan yang sudah melaksanakan program pemagangan ini hanya sekolah menengah kejuruan. Jadi di SMK kan terdapat PKL. Mungkin kalau TK apa? Belum ada ya Bu, karena peserta didiknya masih balita semua. Oke. Terus untuk evaluasi program pengembangan sekolah. Evaluasi ini merupakan satu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan. Nah, berlangsungnya evaluasi ini secara berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna untuk pengambilan keputusan. Evaluasi program kegiatan ini dilakukan melalui